Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang mereact sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Kejadian-kejadian yang beraneka ragam, bervariasi lah. Karena selalu ada ya bermunculan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal ya, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Dan untuk teman-teman semua ya, semoga kalian selalu diberi kesehatan selalu, kebahagiaan selalu. Karena kalau dalam menjalani hari-hari tidak bahagia itu kayak terasa tidak nyaman. Makanya dari itu untuk kalian juga maupun saya ya semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan lah. Agar dalam menjalani hari-hari itu kita tidak ada kendala, maksudnya dalam arti lancar gitu. Seperti biasa ya di video kali ini saya tentang react seperti biasanya ya. Cuma tadi saya itu baru bangun. Jadi saya tadi baru bangun jam 7 pagi karena kan kemarin lembur kerja. Kayak di badan itu rasanya kayak lemak semua, kayak hancur semua, jadi kayak cuapek gitu teman-teman. Makanya tadi saya telat, ketika lihat jam, sudah jam 7 saya langsung ke studio, langsung mengetek video. Karena kan waktu aja jadwalnya membuat video lah. Dan mumpung ada berita-berita yang harus dibahas. Oke teman-teman, kita langsung aja ya lihat kejadian-kejadian apa yang sedang bermunculan di Indonesia ini. Ini dia. Tumpukan sampah berserakan di tribun penonton sirkuit Mandalika saat kualifikasi MotoGP 2022, mulai dari botol minum, tisu, kantong plastik, dan bungkus. Pokoknya banyak sampah lah. Welcome to Indonesia. Sampah jajan semua nih. Sampah. Ini buat teman-teman yang nonton sampahnya ya, lagi perhatikan. Gak mungkin dong para trader yang membersihkan bawa pulang sampah-sampahnya nih, ada yang jaga nih. Wah, habis. Intinya kan ini sirkuit ini kan baru jadi dan baru digunakan untuk event MotoGP 2022 yang ada di Indonesia ini pertama kali. Bukan pertama kali sih. Dulu tahun 1990 berapa pernah sih di sirkuit Sentul. Cuma ini kan di sirkuit baru di Indonesia, di Lombok, di sirkuit Mandalika. Seharusnya kan kita sebagai masyarakat Indonesia menjaga kebersihan itu ya. Kan namanya bangunan baru. Seharusnya kita bangga berusaha menjaga kebersihan ya. Ini kok malah membuang sampah sembarangan, kan akhirnya susah. Karena apa? Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia tentang menjaga kebersihan ya. Di sini saya nggak sok, cuma kan dari hal sepele ya. Dari hal sepele kita tidak bisa melakukan apalagi hal yang besar itu teman-teman. Padahal ini sirkuit baru ya. Masa di tempat ini di sirkuitnya tidak ada tempat sampah ya? Apa tidak disediakan tempat sampah sehingga mereka membuang sampah sembarangan? Kalau setidaknya belum disediakan tempat sampah, kan setidaknya memiliki kesadaran untuk mengumpulkan sampahnya dan menginfo atau menanyakan kepada pengurus di sirkuit Mandalika itu membuang sampahnya itu di mana. Kan itu simple ya. Kayak gini susah teman-teman. Karena hal sekecil apapun itu sangat penting ya. Waduh, kok sok-sokan ini. Wahyu, naik dari mana? Kapal. Tujuan mau kemana? Numpang di kolong bis ya? Naik dari sini dia. Tak punya uang, pria ini nekat menumpang gelap di bawah kolong bus antar provinsi dari Merak, Banten menuju Tulang Bawang, Lampung. Seorang awak bus Singaraja Rian Sabta menuturkan, padahal ia tidak mengetahui adanya seseorang naik di kolong bus. Saat di perjalanan kami berhenti di Tulang Bawang karena ada penumpang turun. Ketika turun, sopir hendak cek bagian bawah. Saat itulah dapat pria duduk di atas ban serep. Usia itu penumpang gelap itu minta turun karena kondisinya terlihat kumuh. Awak bus kemudian memberikan sabun lalu menyuruh mandi. Saat ditanya-tanya, pria tersebut terlihat linglung dan bingung. Kemudian dia mengaku kerja di bengkel, lalu katanya tidak punya uang untuk pulang ke Lampung. Dia mengaku bisa naik ke kolong bus saat kami berhenti di rumah makan di ujungnya.
Kasihan teman-teman, intinya itu ada seseorang dia naik ke kolong bus karena dia tidak memiliki dana atau uang untuk kembali ke kampung halamannya. Ya mungkin ketika kejadian ini terjadi sih, mungkin antara kernet bus atau supir bus atau penumpang yang lain setidaknya bisa membantu untuk membeli apa ya, dana agar bapak ini bisa pulang. Karena kasihan teman-teman, karena kan di luar sana itu kita harus kadang itu bersyukur ya, karena apa? Di luar itu masih banyak orang-orang yang sedang apa ya, berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Kalau kita pribadi kan kayak merasa kadang itu hidup berat lah menurut kita. Cuma ketika kita melihat di luar sana, ternyata ada yang lebih berat lagi ya. Makanya kayak gitu kita harus apa ya, berusaha lah. Nanti saya berusaha bersyukur untuk kalian maupun saya ya. Karena kan terkadang itu hidup sawang sinawang ya. Terkadang ketika kita merasa susah, ada yang lebih susah dan ada yang lebih susah lagi lah. Ya karena itu tergantung kita ya yang apa ya, menjalaninya gitu lah. Cuma di kejadian ini semoga bapak ini bisa pulang kampung dengan selamat lah dan bertemu keluarganya yang tercinta. Gitu loh. Iya. Dikurung sama siapa? Semua itu siapa? Kenapa? Emang hidup susah itu sama siapa? Amin itu siapa? Kenapa? Terus cara menyelamatkannya gimana? Oh, tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Ya. Ibu gorok itu kayak di apa? Bacok inilah. Golok leher 3 anaknya yang masih kecil. 1 tewas dan 2 berhasil selamat. Kejadian itu terjadi di Kecamatan Tonjong, daerah Brebes lah. Ini baru ya tanggal 20 Maret. Seorang saksi tetangga tersangka menjelaskan Minggu dini hari usai salat subuh terdengar teriakan dari dalam rumah pelaku. Warga kemudian mendobrak pintu kamar dan menemukan 3 anaknya mengalami luka-luka serius. Kata saksi, anak pertama dan ketiga masih bisa tertolong namun dalam kondisi penuh luka parah. Sedangkan anak kedua tewas dalam kondisi leher hampir putus dengan luka sepanjang 12 cm dan kedalaman 5 cm. Jadi mungkin lebarnya itu 12 cm, kedalamannya sampai 5 cm. Karena di penjelasan apa ya, keterangan ini sudah apa ya, 5 cm lah masuknya ke dalam leher. Terus polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan pelaku berprofesi sebagai perias pengantin untuk menggorok leher ketiga anaknya. Parah teman-teman. Jadi gini loh, saya nggak tahu ya penyebabnya kenapa kok ibu ini menggorok 3 anaknya. Cuma gimana pun ini perbuatan yang sangat kejam ya, perbuatan yang sangat bisa dibilang sangat melanggar hukum. Karena kalau kita tonton ketika ditanyai dengan Pak Polisi ini, dia mungkin kayak stres ataupun kayak orang bingung gitu. Ketika ditanyai jawabannya itu tidak masuk akal. Cuma ini nggak tahu ya, maksudnya dia itu pura-pura atau tidak, pura-pura gila atau tidak. Cuma kayak gini kan sangat membahayakan ya. Tapi menurut saya bisa disebabkan 2 hal ya. Yang pertama, emang disengaja ibu ini emosi lah. Mungkin memomong ketiga anaknya dia stres atau sumpek lah. Mungkin anaknya kayak rewel semua juga bisa. Yang satunya ibu ini istilahnya punya dalam arti penyakit atau enggak psikopat lah, atau dia dari kecil punya gangguan mental, atau dari kecil dia pernah disakiti, saya juga nggak tahu ya. Bisa juga selama dia menikah dia disiksa dengan suaminya kayak KDRT gitu loh. Jadi ibu ini mempunyai kayak dendam atau ada sesuatu yang dipendam, ketika dia meluapkan itu malah berbahaya. Saya nggak tahu ya kayak gitu. Cuma saya nggak teganya itu dengan anaknya ini loh.
Dan untungnya ada tetangga yang segera mencurigai dan bergegas ke rumah ibu ini. Kalau tidak, mungkin 2 anak yang selamat ini bisa juga meninggal ya. Saya nggak teganya yang satu itu sudah meninggal. Dia lakukan kayak gitu semenjak ditinggal suami nikah lagi. Sedangkan ekonomi dia lagi menurun. Itu ibu takut anak kelaparan apa gimana. Kebetulan dia berhias lagi sepi job. Buat para netizen jangan mengejat dulu ya, kasihan keluarganya. Ya benar sih, nggak mengejat sih. Cuma kan ini masalahnya itu tindakan membunuh lah, tindakan yang kejam. Gimana nggak mengejat gitu teman-teman. Kalian ya paham sendiri lah. Ini dia teman baru 23 tahun, masih muda ya, yang nekat menerbak pintu kaca Mako Polres. Pelaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju Mako Polres Pematang dan menerobos gerbang sampai pintu kaca es Pematang Siantar pecah dan tidak ada korban jiwa. Saya nggak tahu ya motifnya apa, maksudnya tujuannya apa, atau remnya blong atau gimana, saya nggak tahu. Cuma untungnya nggak ada kejadian korban di kejadian ini lah, nggak ada yang tertabrak gitu. Ini dia. Seorang ayah di Semarang tega perkosa anak kandungnya yang sakit hingga tewas. Bangsat, laknat lah. Pria berinisial iki umur 41 tahun memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berumur 8 tahun. Bayangkan loh. Bajingan loh. Peristiwa keji ini terjadi pada Jumat 18 Maret 2022. Pelaku dan ibu korban sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Namun korban dan pelaku masih kerap bertemu. Kronologis bermula saat korban dititipkan oleh ibunya ke rumah indikos pelaku di daerah Telogosari. Pedulungan saat itulah tersangka melancarkan nafsu bejatnya kepada anak kandungnya sendiri. Sang anak dipaksa melayani pelaku hingga anak tersebut mengalami kejang-kejang. Kayak ketakutan ya teman-teman. Kayak sangat depresi ya, makanya itu kejang-kejang. Untuk menutupi aksi kejinya, pelaku sempat mengatakan izin kepada ibu korban bahwa anaknya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Lantaran ada dugaan kematian yang tidak wajar, atas persetujuan keluarga, pihak kepolisian melakukan pembongkaran makam korban dan melakukan otopsi. Terbukti adanya kematian yang diakibatkan kekerasan seksual. Lalu kita amankan pelaku yang mengakui berhubungan seksual dengan anak-anak sempat kejang-kejang selama telah 2-2 jam berhubungan seksual. Bangsat, sumpah. Gini teman-teman, ketika manusia kehilangan akhlaknya, adabnya, hati nuraninya, padahal anak sendiri loh digitukan. Kayak gini ya, perilaku kayak gini harus ditindaklanjuti, harus dihukum yang setimpal-setimpalnya. Karena kejadian kayak gini nggak cuma 1 kali, tapi sudah beberapa kali ya. Dan itu sangat merugikan untuk korbannya dan korbannya ya. Saya nggak habis pikir ya, kenapa kok seorang ayah kandung padahal kok setega itulah terhadap anaknya. Sumpah bangsat. Saya nggak habis pikir lah dengan perilaku seperti ini. Cuma ya semoga untuk pihak kepolisian bisa menindaklanjuti dan memberi hukuman yang sesuai lah, yang sesuai dengan perbuatannya. Udah segitu teman-teman video react untuk hari ini. Cuma di beberapa video ini banyak sekali kejadian tidak masuk akal. Kalau di video kali ini lebih tepatnya saya mereact sebuah aksi kejahatan lah. Seperti aksi kejahatan yang ada di Indonesia. Cuma untuk teman-teman semua di luar sana, yang penting kalian jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai kalian terkena aksi kejahatan ya. Aksi kejahatan apapun lah. Karena itu sangat merugikan diri kalian sendiri maupun saya ya. Ya intinya semoga kita di sini, saya pribadi maupun kalian yang menonton video ini selalu diberikan keselamatan ya. Selalu tidak dijauhi dari aksi-aksi kejahatan. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video tentang mereact kejadian-kejadian di Indonesia. Dan terima kasih teman-teman, saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.